Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Bro semua? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan membahas tentang kapibara yang sedang naik daun di semua media sosial. Kita mau bahas kapibara atau bahas ulat, Bang? Ulat kali naik daun. Maksudnya naik daun tuh ungkapan untuk suatu yang lagi terkenal. Masa gak tahu sih? SD lulus kagak loh. Oke, kita lanjut. Hewan ini lagi jadi favorit banget nih sama warga bumi. Dia sering muncul di berbagai media sosial seperti YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Bahkan artis-artis dari kelas RT sampai kelas dunia seperti girl band Blackpink 카피바라. ngajak hewan ini buat syuting original soundtracknya. Black Panther ikut nggak, Pak? Enggak, dia lagi ngurusin Black Forest. Lu nanyanya ngaco juga. Kalau dipikir-pikir, itu hewan apaan sih? Kok mirip marmut? Dia itu keluarganya marmut. Iya, dialah kapibara atau Hydrosaurus hydrosauris. Di Indonesia, banyak yang menyebut kapibara dengan Mas Bro. Bukan tanpa alasan sih, kapibara dikenal sebagai hewan yang mudah bergaul dengan siapa saja tentunya. Istilah Mas Bro di Indonesia memang terkenal sebagai bahasa untuk mengakrabkan diri dengan orang yang baru dikenal ataupun dengan orang yang sudah akrab. Kata Mas Bro ini menunjukkan jiwa friendly atau santai atau santuy atau slow, woles, dan lain sebagainya. Oke, marilah kita bahas satu persatu mengenai bocil yang satu ini. Sebelum itu kita seruput dulu kopi baranya sambil putar intronya. Oke. Pertama, morfologi kapibara atau bentuk tubuh kapibara. Kapibara termasuk golongan mamalia atau hewan menyusui. Awas ya, tidak usah tanya susunya di mana, apalagi tanya bentuknya. Kapibara merupakan hewan pengerat terbesar seantero bumi. Mengingat umumnya pengerat hewannya kecil-kecil seperti tikus, marmut, sugar glider, tupai, hamster, berang-berang, dan kelinci. Apa itu hewan pengerat? Pengerat tali persaudaraan kali. Oke, yang dimaksud dengan hewan pengerat adalah hewan yang mempunyai gigi seri bagian depan yang terus tumbuh sepanjang hidupnya dari rahang atas dan rahang bawah, yang mengharuskan dia menggerogoti atau mengerat benda untuk mengontrol pertumbuhan giginya atau menghambat giginya bertambah panjang. Berarti tersiksa banget dong hidupnya. Nggak juga sih, sebenarnya juga sama kayak manusia. Kita dikaruniai rambut kepala yang tumbuh terus-menerus sepanjang hidup. Biasa aja tuh, dibiarkan juga nggak apa-apa, terserah aja. Itu manusia apa kuntilanak? Begitu juga dengan kuku manusia, juga tumbuh terus sepanjang masa. Gimana kalau mau ceboknya ya? Makanya, untuk menghadapi kenyataan, maka kita potong tuh rambut dan kuku kita biar hidup terasa lebih nyaman. Begitu juga kapibara coy, mengontrol pertumbuhan giginya dengan cara mengerat atau menggerogoti sesuatu. Oke, sampai di sini paham ya? Iya. Tubuh kapibara terbilang gemoy, tampak seperti marmut dengan tubuh raksasa. Kapibara dewasa panjangnya bisa mencapai 135 cm, tingginya 60 cm, dan beratnya bisa mencapai 66 kg. Warna bulunya kecoklatan, telinganya pendek, dan hidungnya kecil. Pada jantan terdapat tonjolan di atas moncong bernama morilo yang mensekresikan cairan putih yang akan ditempelkan ke daerah sekitarnya untuk digunakan untuk menandai daerah kekuasaannya, sehingga kelompok kapibara lain akan menghindari daerah tersebut. Kaki kapibara dikaruniai selaput seperti bebek, membuatnya dia mahir berenang, menyelam, dan meluncur layaknya kapal selam. Buaya pasti iri melihatnya.
Hebat di darat, hebat juga di air. Itu ungkapan yang tepat untuk kapibara. Hanya sebagian kecil saja hewan yang mampu melakukan seperti ini. Mantap kan si kapibara ini? Buaya iri lagi melihatnya. 2. Habitat kapibara. Habitat asli hewan lucu ini adalah daerah tropis dan lembab di Amerika Selatan. Persebaran hewan ini dapat ditemukan di daerah timur Andes, dari wilayah Kanal Panama sampai daerah utara Colombia dan Venezuela, Uruguay, dan Provinsi Buenos Aires di Argentina. Kapibara mendiami sabana dan hutan lebat yang identik dengan perairan ataupun rawa-rawa. Alasan kapibara senang menghabiskan waktu di air, di habitat aslinya, kapibara sering dijuluki dengan water pig atau babi air, dan juga mendapat gelar hewan semi akuatik, juga semifinal. Kapibara merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Dia memakan rumput dan tanaman air, serta buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan, bahkan juga memakan kulit pohon. Minta garam mas bro, kulitnya pahit nih. 3. Perilaku kapibara di habitatnya. Kapibara biasanya hidup berkelompok. Dalam kelompok besar bisa mencapai jumlah 100 ekor dalam satu kawanan. Dari kelompok besar tersebut terbentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 10 sampai dengan 20 ekor. Satu kawanan kapibara dipimpin oleh seekor pejantan dengan anggota kelompok terdiri dari beberapa kapibara jantan muda, betina, dan beberapa anak kapibara. Kapibara berkomunikasi dengan menggunakan suara seperti menyala, mencicit, melenguk, dan menggeram. Pejantan kapibara adalah suami siaga, siap antar jaga. Biasanya pejantan menjaga kawanan dari tempat yang agak jauh, memantau dan mengawasi mereka dari segala ancaman. Mereka sering menggunakan sinyal suara untuk memperingatkan kawanannya kalau ada ancaman yang mendekat. Dalam kondisi terancam, mereka akan mengambil inisiatif untuk masuk ke air dan menyelam selama 5 menit. Meski tidak lama, tapi bisa membuat pemangsa bingung dengan keberadaannya. Ini salah satu kelebihan dari hewan semi akuatik. Setelah dirasa aman, maka dia akan menepi dan memunculkan hidung, mata, dan telinganya untuk mengawasi lingkungan. Buaya iri lagi melihatnya. Kapibara adalah mamalia krepuskular atau hewan yang aktif pada waktu peralihan hari, yaitu mereka akan aktif mencari makan di pagi dan sore hari. Siang harinya buat apa? Siang harinya ia gunakan untuk berendam, setelah itu bersantai-santai sambil rebahan, main HP, baca koran, dan lain-lain. 4. Perilaku kapibara terhadap sesamanya. Kapibara merupakan binatang sosial. Mereka lebih banyak habiskan hidupnya bersosialisasi dengan kelompoknya dan bermain satu sama lain. Mungkin dia memakai pepatah orang Jawa, makan gak makan kumpul. Jadi sangat jarang terjadi pertengkaran antara kapibara dalam satu kelompok. Dari mulai bertengkar karena utang, rebutan pacar, ataupun rebutan warisan. Intinya mereka saling menjaga satu sama lain. Terlebih lagi ketika ancaman datang, mereka akan saling bersautan memberi peringatan kepada yang lain. 5. Perilaku kapibara terhadap hewan lain atau manusia. Nah, ini yang spesial banget dari hewan ini. Umumnya hewan akan meningkatkan tingkat kewaspadaannya terhadap hewan lain yang baru bertemu atau berinteraksi. Seperti kita akan mendekati hewan yang baru ditemui, maka pada umumnya hewan itu akan berontak atau mengambil inisiatif lari. Berbeda dengan kapibara, hewan ini tidak memasang tingkat kewaspadaan tinggi apabila berinteraksi dengan hewan lain, meskipun dengan hewan yang baru ditemui, seolah-olah menganggap semua hewan itu tidak berbahaya baginya. Hal ini pun mengakibatkan hewan lain merasa nyaman dan tidak terancam berada di sampingnya. 6. Perilaku kapibara terhadap predator. Predator alami kapibara adalah macan tutul, jaguar, puma, buaya caiman, dan anaconda. Terhadap macan tutul, jaguar, dan puma, kapibara sangat waspada.
dengan mencari makanan hanya dekat dengan perairan. Jadi ketika predator mendekat, dia bisa langsung memakai jurus andalannya, Kagebunshi no Jutsu, yaitu jurus menyelam ke air. Jadi dia dengan bebas bisa lari dari predator. Tetapi jiwa santuinya ini terkadang membuat mereka terlena mencari makan jauh dari perairan. Maka dia akan kalah lari dengan macan tutul. Habis dah dia dimakan macan tutul. Hai macan, kenapa kamu menangkap ibu saya? Tunggu pembalasan saya ya di akhir video nanti nih. Oke. Selanjutnya terhadap buaya Caiman. Kayak pernah kenal di mana ya? Caiman itu adalah peliharaan milik saudara dari keponakan tetangga temannya Caimin. Juga tetangganya Cak Lontong. Itu aja nggak tahu. Mikir. Terhadap buaya Caiman ada sedikit keanehan. Di antara mereka berdua, mereka tampak saling mengacuhkan satu sama lain. Terlihat kapibara sangat santai bersama kawanan buaya Caiman. Fakta menunjukkan buaya Caiman terkadang juga memangsa anak kapibara. Ketika ditanya, "Kapibara, kenapa lu kagak sedih anak lu dimakan buaya?" Gak apa-apa, nanti gampang bikin anak lagi. Fakta menunjukkan bahwa buaya Caiman tidak pernah terlihat memangsa kapibara dewasa. Ini disinyalir memang buaya Caiman berukuran kecil. Dan fakta yang lebih dahsyat lagi adalah ternyata buaya Caiman itu kalah berenang ketika berenang di air dangkal. Buaya hanya perkasa di permukaan air. Sedangkan kapibara dewasa berenang meluncur dengan menghentakkan kakinya di tanah. Itulah jurus andalan ketika menghindari buaya Caiman. Jadi mereka lebih mengambil inisiatif saling acuh tak acuh aja, bersama tapi tidak menyapa. Itu sajalah. Terhadap anaconda jelas kapibara kalah telak. Karena mereka si anaconda menyerang secara sembunyi-sembunyi di bawah air. Persentase kematian kapibara terbesar adalah karena anaconda. Meskipun mereka masih anak-anak, tapi ukuran badannya cukup besar. Dia anaconda, anak dari bapak konda dan ibu konda. Predator selanjutnya adalah manusia. Manusia banyak memanfaatkan dagingnya, juga minyak ekstra lemaknya untuk obat-obatan, khususnya di Amerika Selatan. Serta kulitnya digunakan untuk barang-barang keperluan manusia seperti dompet, tas, sabuk, dan lain sebagainya. 7. Populasi kapibara. Kapibara bukanlah hewan yang terancam punah. Populasinya relatif stabil karena kapibara dapat berkembang biak dengan cepat. Umumnya pengerat memang mempunyai reproduksi yang subur dan mempunyai banyak anak. Banyak anak, banyak rezeki. Mungkin itu prinsip mereka. 8. Bagaimana jika ingin memelihara kapibara? Apabila Anda ingin memelihara kapibara, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Kapibara adalah hewan sosial, jadi pastikan Anda memelihara beberapa kapibara agar mereka bisa bersosialisasi. Ketika mereka sendiri, mereka akan stres dan mudah sakit. Kedua, kapibara identik dengan air, jadi Anda harus menyediakan tempat untuk mereka berendam. Kapibara tanpa air seperti taman tak berbunga. Kasihan kan? Ketiga, sediakan kayu atau balok atau apa aja untuk kapibara mengerat, atau dia akan merusak peralatanmu karena kebutuhan mengeratnya. 9. Hikmah mengenal kapibara. Jadilah insan yang rendah hati seperti kapibara, mengalir apa adanya, tanpa pencitraan, menerima takdir dengan lapang dada, dan yang terpenting adalah keberadaannya memberikan kenyamanan bukan ancaman. Apakah dirimu, di kelompokmu, Anda sebuah ancaman ataukah kenyamanan? Anda bisa pilih sendiri. Terima kasih. Ada banyak hikmah lain yang bisa kita ambil. Silahkan Anda tuliskan di kolom komentar ya. Buaya, tolong dong. Ibu saya ditangkap macan tutul. Yuk naik, kita balas si macan tutul itu.